I'm gonna get back when I feel like. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat voter yang sedang menyaksikan video ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana aktivitas saya ini? Semoga lancar ya, dan tetap semangat. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mencuci busa helm dan sebaiknya gimana sih proses penyuciannya, pakai sabun apa, dan berapa lama untuk mengucapnya, merendamnya. Oke, saksikan video ini sampai habis ya. Nah, baiklah sob, saat ini di hadapan saya sudah ada busa helmnya yang akan dicuci, yaitu crown pad, cheek pad, satu bungkus sabun deterjen liquid atau yang cairnya, dan seperempat liter air yang ada di baskom ini. Seperempat baskom ini ya. Tuh kapasitas bisa dilihat ya. Saran saya untuk busa helm yang bisa dilepas seperti ini, crown pad dan cheek pad yang menggunakan sistem kancing ataupun velcro, sebaiknya menggunakan metode pencucian basah seperti ini. Kalau yang menggunakan kalau yang crown pad permanen ataupun cheek pad permanen, sebaiknya menggunakan metode pencucian kering, yaitu menggunakan foam yang ada di kalengan tuh, yang dijual di toko-toko online. Nanti saya cantumkan gambarnya di sini ya. Saya bukan promosi, tapi saya hanya menyarankan. Oke. Baiklah, langsung saja. Nah, ini airnya secukupnya. Ini saya ambil 1,5 gayung, atau bisa dilihat di sini kapasitasnya seperempat dari baskom ini. Nggak sampai setengah ya, secukupnya aja airnya. Sekiranya udah cukup ya udah segini. Saya biasanya segini untuk busa-busa yang seperti ini. Sebelum dimasukkan ke dalam baskom, kita tuangkan dulu deterjen liquidnya. Nih, seperti ini ya. Mohon maaf, kali ini saya tidak di-endorse oleh merek deterjennya, makanya saya tutup di sini ya. Oke. Tuangkan secukupnya. Atau bisa dilihat kapasitas yang saya tuangkan seperti ini. Sedikit saja nih, ambil segini ya. Nah, tuh. Ambil sedikit aja tuh. Kalau usah banyak-banyak ya, kan busanya dikit yang dicuci. Busa helmnya ataupun inner padnya. Jadi secukupnya saja biar hemat. Lagian kalau sedikit aja ya udah cukup lah. Busanya udah cukup, habis itu bisa menghilangkan kotoran yang ada di busa ini. Nah, setelah ini kita aduk dikit biar dia merata. Udah gitu, kita masukkan dulu cheek pad. Kita kebawahin gini ya. Karena kan ini akan kita cuci nih di bagian yang udah kena pipi kita, yang udah kena keringat, kena debu di parkiran waktu kita tinggalkan motor di cantelan motor. Kita rendam gini. Sama juga crown padnya. Karena crown pad ini bagian dalam yang hitam ini yang kotor, kena keringat kita, kena kotor-kotoran di rambut kita, kena debu. Nah, kayak ini kita balikkan nih ya. Kita balikkan kondisinya kayak ini. Yang tadinya masuk ke dalam gini bagian hitamnya ini, tuh bagian hitamnya ke dalam kita masukin, kita keluarin jadi kayak ini. Kita rendam juga, kita celupin di baskom ini. Sudah dituangkan deterjen liquid tadi. Udah seperti ini. Kita aduk dikit gini. Biar dia menyatu sama deterjen liquidnya yang tadi ya. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Soalnya kalau saya biasanya 30 menit. Kalau ada sobat-sobat yang lainnya mungkin 5 menit ya silahkan. Tapi kalau mengikuti cara saya silahkan 30 menit. Minimalnya. Dah, kita tunggu saja ya sampai 30 menit. Nah, jika sudah direndam seperti tadi, selanjutnya akan kita kocok ya. Kita kocok satu persatu. Yang pertama crown padnya dulu karena ini yang paling atas. Selanjutnya cheek padnya.
Jika ada yang bertanya untuk apa menggunakan sabun liquid, sebaiknya ya memang sabun liquid ataupun sabun yang bersifatnya lembut. Jangan sampai menggunakan sabun deterjen bubuk ya. Karena kan busa helm ini dia kain yang bersifat lembut juga. Takutnya kalau menggunakan deterjen bubuk dia jadi kasar ataupun ya gimana lah nantinya kain busa helm nih. Ininya nih. Makanya juga ada saya lihat di aplikasi platform yang bentuk not musik itu, tahu kan apa? Nah, ada yang menggunakan sabun bayi untuk mencucinya. Ya sabun bayi kan juga teksturnya bersifat lembut ya. Kalau saya biasa menggunakan sabun deterjen liquid seperti itu. Bebas mau yang merek apapun. Tapi kalau ada yang mau pakai sabun bayi ya silahkan. Saya nggak melarang. Yang penting usahakan jangan pakai sabun deterjen bubuk, oke? Takutnya dapat merusak kain yang di inner part ini, lapisan luar busanya ini. Untuk ngocoknya jangan pakai tenaga yang sangat ekstra ya, takutnya nanti kenapa-napa sama kainnya nih, sobek atau apapun ya. Santai aja ngocoknya tuh. Pakai perasaan aja. Jika ada yang bertanya apakah lebih efektif menggunakan cuci basah seperti ini ataupun cuci kering menggunakan foam, bagi saya mungkin lebih efektif menggunakan cuci basah seperti ini. Kalau inner part-nya bisa dilepas menggunakan sistem kancing seperti ini ataupun velcro ya. Tapi kalau yang permanen ya nggak mau menggunakan sistem cuci kering menggunakan foam. Foam itu bisa dilihat mungkin di videonya akun di RSV Helmet. Nah, kayak itu menggunakan foam, cuci kering pakai foam gitu. Nanti foamnya dioleskan di sini terus disikat pakai kuas gitu. Itu bisa dibilang mencuci busa helm pakai metode cuci kering. Karena kan dia nggak menggunakan air seperti ini. Tapi untuk kebersihannya apakah bakterinya bakal hilang seperti menggunakan cuci basah seperti ini, saya tidak tahu ya. Apakah cuci kering itu efektif untuk menghilangkan bakterinya, menghilangkan debu-debu seperti ini. Tuh lihat tuh kenapa kan akhirnya jadi curve seperti ini. Nah ini biasanya debu-debunya keluar langsung ini tuh yang tadinya hanya bersih jadi curve seperti ini tuh, bisa dilihat kan. Sedangkan untuk mencuci kering pakai foam itu saya tidak tahu apakah efektif untuk menghilangkan kotorannya, bakteri yang sudah menumpuk di busa itu, di inner part-nya. Tapi kalau ada yang tahu bisa di komen di bawah ini, oke? Setelah itu kita buat seperti ini, kita bilas pakai air bersih. Nah, jika sudah dibilas pakai air bersih nanti ya, selanjutnya diperas sampai kering, sampai nggak ada lagi airnya. Dan sobat-sobat bisa menjemurnya di tempat yang kena angin-angin saja ya. Dijemur di tempat angin-anginan ya. Jangan dijemur di bawah matahari, nanti bisa ngerusak warnanya nih. Kainnya bisa rusak, nggak awet nanti jadinya. Terus kalau ada yang pakai busa sintetis di pinggangnya bisa rusak, bisa pecah-pecah busa sintetisnya karena kering kena matahari gitu. Makanya jemurlah atau keringkanlah di tempat yang kena angin-angin. Mau itu depan kipas ataupun ya sobat-sobat mungkin punya yang hair dryer kan dia bersifat panas di angin-anginan, di tempat kan ada tuh tempat pengering helm tuh mesinnya. Kalau sobat punya itu ya silahkan pakai itu yang bersifat angin-anginan, jangan di tempat yang panas, nanti pecah-pecah nih yang ada busa sintetisnya ataupun kainnya, nanti bisa rusak nih kain ini. Habis dijemur tunggu sampai kering baru bisa dipasang lagi, oke? Baiklah, sekian saja edukasi sekian saja tutorial pencucian helm dari saya. Kalau ada yang mau di komen silahkan komen, kalau suka video ini silahkan di like, kalau suka sama channel ini silahkan di subscribe, tidak ada paksaan. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.